Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Dwi-Besari. Saya berasal dari kelas 10 AKL 1. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Bab yang pertama yaitu interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. 1. Gilin. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. 2. Humans. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. 3. Saw. Merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. 4. Thibaut dan Kelly. Merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu sama lain. 5. Bonner. Merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. 6. Kimball Young dan Raymond Wimak. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. 7. Surjono Sukanto. Interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Kontak sosial secara langsung yaitu dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Kontak sosial tidak langsung yaitu dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen, seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi asosiatif atau positif. Contoh dari interaksi asosiatif yaitu 1. Kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya yaitu kerjasama dalam membersihkan ruang kelas, kerjasama dalam membersihkan selokan dengan warga lain. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah 1. Coercion, yaitu memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik.
3. Arbitrasi merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. 4. Mediasi yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan penyelesaian. 5. Konsiliasi merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. 6. Toleransi yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. 7. Stalemate terjadi ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. 8. Adjudikasi yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. 3. Yaitu asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Salah satu contohnya yaitu baju koko. Baju koko merupakan hasil asimilasi antara budaya Cina dan Islam. Dan yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Contohnya yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi antara Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia. 2. Interaksi disosiatif atau negatif. 1. Persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya membocorkan rahasia teman pada orang lain. 3. Pertentangan atau konflik. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang, bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Jenis interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. Interaksi sosial individu dengan individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain bertujuan memberikan aksi atau respon. 2. Kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. 3. Individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar, biasanya terdiri lebih dari 3 orang. Faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi merupakan tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. 2. Sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh dari pandangan seseorang pada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 3. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. 4. Simpati dan empati. Simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Sedangkan empati adalah kemampuan memahami perasaan atau kondisi orang lain hingga seolah-olah ikut merasakannya, baik dalam bentuk rasa sakit, susah, maupun senang dan bahagia. Bab yang kedua yaitu komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial secara umum adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. 1. Barbara Cook. Komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. 2. The American Speech Language Hearing Association. Definisi komunikasi sosial adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencangkup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa.
3. International Association of Communication Activists. Arti komunikasi sosial adalah sebagai penggunaan beragam contoh sosial media atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi bisa dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 3. Terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sosial dengan menggunakan aturan tidak tertulis berdasarkan konteksnya. 4. Hadirnya kognisi sosial menggambarkan kemampuan seseorang untuk terhubung dengan dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta memahami nuansa bahasa dan membuat kesimpulan dari isyarat konteks. Ada dua jenis komunikasi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi sosial langsung. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. Yang kedua yaitu komunikasi sosial tidak langsung. Komunikasi sosial tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim pesan dan penerima pesan. Syarat-syarat terjadinya komunikasi sosial. 1. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. 2. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dan pengirim. 3. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. 4. Umpan balik merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. 5. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Faktor terbentuknya komunikasi sosial. 1. Kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan. Misalnya dalam hal tingkat keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. 2. Konteks. Konteks berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. 3. Konten. Konten berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. 4. Kejelasan. Kejelasan dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman komunikan dalam menangkap isi pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. 5. Kesinambungan dan konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. 6. Kemampuan komunikan. Kemampuan komunikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Komunikator harus memperhatikan audiensnya, menggunakan bahasa baik verbal maupun nonverbal yang sesuai dan dipahami oleh audiens. 7. Saluran distribusi. Saluran distribusi berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Bab yang ketiga yaitu sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum adalah proses mewariskan, menurunkan, atau mentransfer nilai, norma, kebiasaan, dan aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. 1. Carol G. Figger. Menurut Carol G. Figger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. 2. Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Edward S. Greenberg. Menurut Greenberg,
Pengertian sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. 4. Martin Gibson. Menurut Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. 5. Robert M. Z. Lawang. Menurut Robert M. Z. Lawang, pengertian sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. 6. Charlotte Bahler. Menurut Charlotte Bahler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Syarat terjadinya sosialisasi. 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Jenis-jenis sosialisasi. 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil di mana ia menjadi anggota masyarakat. 2. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. 3. Sosialisasi represi. Sosialisasi represi adalah sosialisasi yang menekankan pada pengawasan yang ketat dan pemberian hukuman kepada setiap orang yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku. 4. Sosialisasi partisipasi. Sosialisasi partisipasi adalah sosialisasi yang menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses sosial. Fungsi sosialisasi. 1. Sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Tujuan sosialisasi. 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 3. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. 4. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. 5. Keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Tahap sosialisasi sosial ada 4. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparatory stage. 2. Tahap meniru atau play stage. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Dan yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Faktor yang memengaruhi proses sosialisasi. 1. Sifat dasar. Sifat dasar adalah keseluruhan potensi yang diwarisi seseorang dari kedua orang tuanya. 2. Lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal adalah lingkungan tempat seorang individu berkembang menjadi embrio dan berada di dalam rahim ibu. 3. Perbedaan perorangan. Perbedaan perorangan dimiliki oleh setiap manusia, yang artinya satu orang dengan orang lainnya tidak akan sama. 4. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi di sekitar individu, baik berupa lingkungan alam, kebudayaan, dan masyarakat yang bisa memengaruhi proses sosialisasi. 5. Motivasi. Motivasi merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu. Bab yang keempat yaitu institusi sosial.
Pengertian institusi sosial secara umum adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Pengertian institusi sosial menurut para ahli. 1. Robert McIver dan J.H. Peck. Prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. 2. Kunchara Ningrat. Sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. 3. Surjono Sukanto. Himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Fungsi institusi sosial. 1. Menjaga keutuhan masyarakat. 2. Memberi arahan kepada masyarakat. 3. Memberi pedoman kepada masyarakat. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Memiliki simbol. 2. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. 3. Memiliki suatu tradisi, baik secara tertulis maupun non-tertulis. 4. Memiliki tujuan yang jelas. 5. Memiliki pola perilaku. Syarat-syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat istiadat. 2. Kelompok seseorang yang melakukan aktivasi bersama dan saling berhubungan. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi agama. 5. Institusi politik. Dan yang keenam yaitu institusi budaya. Tipe-tipe institusi sosial menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen. Menurut sudut perkembangan. 1. Creative institution atau lembaga paling primer, yaitu suatu tipe institusi yang tumbuh tidak sengaja dan tumbuhnya berasal dari adat istiadat. 2. Native institution, yaitu tipe institusi yang dibentuk dengan sengaja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersangkutan. Menurut sudut nilai. 1. Basic institution, yaitu sebagai lembaga sosial yang paling penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. 2. Subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang dianggap kurang penting oleh sekelompok masyarakat tertentu. Menurut sudut penerimaan oleh masyarakat. 1. Approved social institution, yaitu lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat karena dirasa memberi manfaat dan keuntungan serta sangat dibutuhkan. 2. Unproved unsanctioned institution, yaitu tipe institusi ini ditolak oleh masyarakat secara umum sebab dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat secara umum. Menurut sudut penyebarannya. 1. General institution, yaitu suatu institusi yang lahir atas dasar faktor penyebaran sehingga dikenal di seluruh dunia. 2. Restricted institution, yaitu institusi yang dikenal hanya terbatas pada suatu masyarakat atau negara tertentu. Menurut fungsinya. 1. Operative institution, institusi yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Regulated institution, yaitu institusi yang berfungsi mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak mutlak menjadi bagian daripada lembaga tersebut. Bab yang terakhir yaitu dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial secara umum adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Pengertian dinamika sosial menurut para ahli. 1. William F. Cockburn. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material maupun imaterial. 2. Kingsley Davis. Dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. 3. Munandar Sulaiman. Timbulnya dorongan perubahan sosial yang justru diawali dari organisasi sosial sebagai bentuk kontinuitas dan disorganisasi sosial yang mengakumulasi atas kekacauan dan kontrol sosial yang tidak efektif.
Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Dan yang keempat yaitu berlandaskan norma. Syarat-syarat dinamika sosial. 1. Perubahan struktur sosial. 2. Pengertian anggota. Dan yang ketiga yaitu perubahan situasi sosial dan ekonomi. Bentuk-bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. Dan yang kelima yaitu kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Jenis dinamika sosial yaitu 1. Penyimpangan sosial, 2. Perubahan sosial, 3. Pengendalian sosial, dan yang keempat yaitu mobilitas sosial. Faktor dinamika sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Contohnya yaitu 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Ada penemuan baru meliputi discovery atau penemuan unsur kebudayaan baru dan invention atau penemuan baru yang sudah diakui. 3. Pertentangan atau konflik masyarakat. Dan yang keempat yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Faktor dinamika sosial yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya yaitu 1. Adanya suatu perubahan pada lingkungan alam seperti bencana alam. 2. Adanya pengaruh yang diberikan kebudayaan lain. Dan yang ketiga yaitu terjadi peperangan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.